Di video sebelumnya, saya sudah membahas perbedaan antara menabung dan investasi. Nah, di video ini, saya akan membahas investasi apa yang paling menguntungkan dalam jangka panjang. Kita mulai dari mengenal jenis investasi terlebih dahulu. Umumnya, investasi pada suatu aset dibagi menjadi dua jenis. Jenis aset yang pertama biasa disebut real asset. Real asset adalah aset fisik atau aset berwujud berupa rumah, tanah, dan emas. Real asset nilainya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, real asset cenderung memiliki likuiditas yang rendah karena relatif tidak mudah dicairkan pada saat dibutuhkan. Jenis aset yang kedua biasa disebut paper asset. Paper asset adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik seperti halnya real asset. Contoh aset yang termasuk ke dalam paper asset yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Paper asset nilainya juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan memiliki likuiditas yang tinggi karena relatif mudah dicairkan pada saat dibutuhkan. Masing-masing aset memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita berbicara mengenai investasi properti, banyak yang mengatakan bahwa investasi pada properti selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya selama permintaan masih tinggi. Dampaknya, harga rumah akan semakin tinggi setiap tahunnya. Jadi, nilai investasi kamu pada properti akan meningkat sesuai dengan nilai appraisal properti tersebut. Tapi investasi properti punya keterbatasan, yaitu likuiditasnya yang rendah. Apabila kamu membutuhkan dana darurat, pastinya akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menjual properti tersebut. Dan sebagai informasi tambahan, dalam beberapa tahun belakangan ini, industri properti sendiri tengah lesu. Suplai properti tidak diimbangi dengan permintaan, sehingga banyak properti yang tidak terjual. Lain lagi jika kita berbicara mengenai investasi emas. Banyak yang berpendapat bahwa investasi pada emas atau logam mulia adalah investasi yang menguntungkan. Tapi kamu perlu tahu bahwa emas didesain bukan sebagai aset untuk memberikan keuntungan, melainkan sebagai alat lindung terhadap inflasi supaya aset kamu tidak tergerus inflasi. Investasi pada emas juga tidak diperuntukkan untuk menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat. Kalau kamu berinvestasi pada emas dan berencana untuk menjualnya kembali dalam waktu 1 tahun, maka bisa jadi kamu belum memperoleh keuntungan. Selain itu, investasi emas juga memiliki tingkat risiko karena fisiknya yang kurang praktis sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang dilengkapi dengan keamanan ekstra. Bahkan, risikonya menjadi jauh lebih besar apabila Anda menyimpan emas batangan dalam jumlah besar sehingga tidak dapat disimpan di berangkas yang kecil. Berbeda lagi dengan investasi pada reksadana. Jika kamu belum memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang investasi, reksadana memang bisa menjadi pilihan karena kamu akan menyerahkan semua dana ke manajer investasi untuk dikelola. Manajer investasi ini nantinya akan mengelola dana kamu sesuai dengan strategi yang mereka miliki. Investasi reksadana memiliki tingkat risiko yang relatif rendah karena dengan berinvestasi di reksadana, artinya kamu sudah berinvestasi di beberapa instrumen sekaligus, seperti saham, obligasi, dan deposito. Akan tetapi, investasi pada reksadana memiliki kekurangan, di mana banyak reksadana yang return-nya bahkan jauh di bawah rata-rata. Besar atau kecilnya tingkat keuntungan yang dihasilkan bukan tergantung dari besar atau kecilnya nilai pembelian awal investor, melainkan tergantung dari kemampuan manajer investasi dalam mengelola reksadananya. Lalu ada lagi investasi pada obligasi. Obligasi atau surat dagang adalah opsi instrumen investasi lain yang bisa dipertimbangkan untuk yang masih pemula. Investasi pada obligasi ini memiliki risiko yang minim, apalagi jika kamu berinvestasi pada surat utang negara. Tapi sama halnya dengan reksadana, return-nya pun tergolong standar saja dan tidak istimewa. Nah, ada satu lagi investasi yang akan kita bahas, yaitu investasi saham. Seperti yang disampaikan pada awal video, saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan dari suatu badan usaha. Ketika kamu membeli saham, artinya kamu menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Porsi kepemilikannya juga sesuai dengan investasi yang kamu lakukan di perusahaan tersebut.
Dahulu, saham berbentuk secari kertas yang menyatakan bahwa nama yang tercantum di atas kertas tersebut merupakan pemilik saham perusahaan sesuai dengan porsi atau berapa banyak penyertaan dalam perusahaan tersebut. Tapi seiring dengan berkembangnya teknologi, sekarang sudah tidak berbentuk selembar kertas lagi, melainkan sudah dilakukan secara online atau scriptless. Jika dibandingkan dengan instrumen lainnya, memang investasi saham memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Tapi hal tersebut dikompensasi dengan potensi return yang bisa didapatkan dari investasi saham. Kelebihan lainnya dari investasi saham adalah likuiditasnya yang tinggi. Jika kamu membutuhkan dana darurat, kamu bisa mencairkan dana investasi kamu. Dan dalam waktu 2 hari kerja, kamu bisa mendapatkan dana kamu kembali. Lalu pertanyaannya adalah, investasi mana yang lebih menguntungkan? Saya mau menunjukkan sebuah data. Katakanlah kita flashback ke tahun 2006. Jika kamu menginvestasikan Rp100, kira-kira berapa dana yang kamu miliki saat ini? Kalau kamu berinvestasi di saham, uang Rp100 yang kamu investasikan di tahun 2006, saat ini nilainya sudah menjadi Rp298,32 atau sudah berkembang 3 kali lipat. Kalau kamu berinvestasi di obligasi, nilainya sedikit di bawahnya, yaitu Rp242,59. Kalau kamu menabung di deposito, sekarang menjadi Rp277,37. Kalau kamu simpan dalam bentuk emas, nilainya sekarang menjadi Rp196,52. Dan kalau kamu hanya menabung di bank, nilainya Rp129,18. Ini data yang diambil dari situs BPS atau Badan Pusat Statistik dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kalian juga bisa lihat rata-rata return atau profit yang bisa didapatkan di masing-masing instrumen. Di bagian paling kiri, kamu bisa tahu inflasi selama 10 tahun terakhir yaitu 5,7%. Tabungan hanya menghasilkan 2,54% per tahunnya. Angka ini masih di bawahnya inflasi. Emas menghasilkan sekitar 6,85%, sedikit di atas inflasi. Kemudian deposito 7,41%, sedikit di atas inflasi juga. Dan obligasi yaitu sekitar 9,08%. Nah, saham memberikan timbal balik yang paling besar yaitu 11,3% per tahunnya. Jadi, investasi saham memberikan timbal balik yang jauh di atas inflasi sehingga uang yang dimiliki tidak tergerus oleh yang namanya inflasi. Bahkan, investasi saham memberikan timbal balik yang paling besar ketimbang instrumen investasi lainnya. Sekarang, kamu sudah tahu mengenai jenis investasi dan investasi apa yang paling menguntungkan. Hal berikutnya yang perlu kamu ketahui yaitu mengenai the power of compounding return. Apa itu dan bagaimana memanfaatkannya? Kita akan bahas di video berikutnya.